Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Sehingga secara matematis energi mekanik itu dapat diturunkan dengan persamaan energi potensial tambah energi kinetik. Oke, nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas masing-masing dari energi potensial dan energi kinetik. Ingat, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Kedudukan yang diukur dari titik acuan atau titik setimbangnya. Sedangkan energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kelajuannya. Jadi jumlah dari energi potensial dan energi kinetik itulah yang kita sebut sebagai energi mekanik. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Pengertian dari hukum kekekalan energi mekanik itu adalah besar energi mekanik sebuah benda itu tidak berubah. Namanya juga kekal, ya. Jadi tidak ada perubahan besar energi mekanik yang dialami oleh sebuah benda. Nah, perhatikan apa yang terjadi sebenarnya pada hukum kekekalan ini. Mari kita pahami ilustrasi berikut ini. Perhatikan ya nak ya. Misalkan ini ada sebuah benda dijatuhkan ya, dijatuhkan dari sebuah ketinggian. Perhatikan. Ketika ini kita buat sebagai titik acuannya ya, titik acuannya, disinilah titik nolnya kita katakan, benda itu berada pada ketinggian maksimumnya. Ya. Nah, berada pada ketinggian maksimumnya karena kita jatuhkan dari posisi ini. Berarti ketinggian paling besar itu adalah di sini, kan begitu. Nah, berarti pada posisi katakanlah titik A, pada titik A energi potensialnya akan bernilai maksimum. Pada titik yang sama energi kinetiknya adalah 0 karena benda di sini belum memiliki kecepatan. Paham ya nak ya? Nah, ketika benda dilepaskan dari titik A, maka dia akan jatuh menuju tanah. Kenapa dia jatuh? Karena ada pengaruh gravitasi bumi. Ya, percepatan gravitasi bumi itulah yang menarik benda itu untuk jatuh ke bumi. Ketika dia jatuh, otomatis benda A ya akan mengalami pertambahan kecepatan. Itu artinya ketika perjalanan dari titik A ke titik B ya, dari A menuju B, kelajuannya bertambah. Ketika kelajuannya bertambah, itu artinya energi kinetiknya juga bertambah. Tetapi ketinggiannya atau kedudukannya dari A menuju B, ketika dia turun kayak gini, itu artinya apa? Ketinggiannya semakin ke bawah itu semakin berkurang. Nah, jadi artinya energi potensialnya juga berkurang. Jadi ketika energi potensialnya berkurang, hasil atau nilai yang berkurang itu akan berubah menjadi energi kinetik. Sehingga jumlah dari kedua energi ini akan selalu tetap. Bisa enak ya? Langsung saja saya buat contohnya supaya kalian lebih paham. Ya, misalnya begini. Katakanlah
benda A itu memiliki massa 2 kg. Berada pada ketinggian, katakanlah ketinggiannya 5 meter. Ya, ketinggiannya 5 meter. Itu artinya pada titik A, energi potensialnya itu sama dengan, kan gini, M kali G kali H. Jadi masanya tadi kita misalkan 2 kg. Gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Ketinggiannya pada titik A itu 5 meter. Nah, itu artinya energi potensial yang dimiliki oleh benda A, benda di titik A itu sama dengan 2 kali 10 kali 5. Itu berarti, iya, besar energi potensialnya adalah 100 joule. Oke? Nah, pada titik yang sama, energi kinetiknya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena benda belum memiliki kecepatan, karena dia masih berhenti. Ya, belum dilepaskan. Ketika dia masih berhenti, belum dilepaskan, belum ada kelajuannya. Itu artinya energi kinetiknya 0. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat perjalanan benda itu dari A menuju B. Katakanlah dia berada di sini. Ya. Katakanlah dia berada di sini. Katakanlah ini titik C. Pada titik C, ya, pada titik C ketinggiannya berkurang. Katakanlah sekarang menjadi 4 meter. Ya, sekarang menjadi 4 meter. Perhatikan. Berarti pada titik C energi potensialnya sama dengan, pada titik C energi potensialnya sama dengan M kali G kali H. M-nya itu 2 kg, gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggiannya di titik C itu 4 meter. Itu artinya, ya, energi potensial yang dimiliki oleh benda itu sama dengan 2 kali 10 kali 4. Itu berarti 80 joule. Oke, perhatikan. Di titik A tadi, ya, benda itu memiliki energi potensial 100 dan energi kinetiknya 0. Itu artinya energi mekanik di titik A itu sama dengan energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Kan begitu? Nah, berarti energi potensialnya tadi 100 joule ditambah 0. Itu berarti energi mekaniknya 100 joule. Nah, sekarang perhatikan pada titik C. Di titik C, energi potensialnya sekarang sudah menjadi 80 joule. Karena apa? Karena ketinggiannya sudah berkurang. Dari 5 meter menjadi 4 meter. Itu artinya energi potensialnya sekarang menjadi 80 joule. Sementara di titik A, tadi energi mekaniknya itu adalah 100 joule. Dengan mengacu pada hukum kekekalan energi mekanik, ya, yang mengharuskan atau mengatakan bahwa energi mekanik di setiap titik yang dialami oleh benda itu tidak berubah. Itu artinya energi mekanik di titik C pun harus 100 joule. Oke? Nah, berarti energi mekaniknya 100 joule. Energi potensialnya sudah menjadi 80 joule. Itu artinya sisanya itulah yang berubah menjadi energi kinetik. Berapa sisanya? Sisanya adalah 20 joule. Berarti 20 joule itu akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, seperti itu dia. Ya. Oke, kalau seandainya lagi dia berada pada ketinggian, nah katakanlah ini ketinggiannya berkurang lagi menjadi 2 meter. Ini kita katakan titik D. Ya, titik D. Itu artinya pada titik D energi potensialnya itu sama dengan M kali G kali H. Berarti M-nya itu tadi 2 kg, G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, dan H, iya, 2 meter. Ya, 2 kali 10 kali 2 itu 40 joule.
Oke nak ya. Nah sekarang ingat lagi hukum kekekalan energi mekaniknya. Kekekalan energi mekanik mengatakan bahwa energi mekaniknya tetap atau tidak berubah. Nah di sini energi potensialnya sudah 40. Berarti kan sisanya harus berapa supaya 100? Ya 60 lagi berkurang. Jadi yang 60 itu sekarang berubah menjadi energi kinetik. Berarti energi kinetiknya di titik D itu akan menjadi 60 Joule. Nah, sampai di situ bisa paham ya nak ya? Nah, seperti itulah dulu saya kasih teknik untuk memahami hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sekarang kita juga bisa nanti menentukan berapa kelajuan yang dimiliki oleh benda ketika dia berada di masing-masing titik pada ketinggian yang berbeda. Nah, itu dia. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Saya langsung jelaskan untuk tiap-tiap masing titik. Ya. Oke, perhatikan ya nak ya. Nah, patokan kita adalah di titik A. Titik A lah merupakan titik patokan kita yang pertama tadi. Berarti di titik A, energi mekaniknya harus 100. Ini patokannya enak ya. Harus 100. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita mau buat di titik B. Di titik C dulu ya. Di titik C. Titik C ketika ketinggiannya berada pada 4 meter. Perhatikan. Berarti energi mekanik di titik A itu nilainya harus sama dengan energi mekanik di titik C. Nah, jadi energi mekanik itu tadi kan merupakan jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik. Seperti ini dia nak. Ya. Sedangkan energi mekanik di titik C juga sama. Energi potensial di C ditambah energi kinetik di C. Ya. Oke. Sekarang yang ditanya tadi adalah berapa kelajuannya di titik C. Jadi ingat, ketika kita bicara kelajuan di titik C, itu artinya yang dicari di sana adalah energi kinetik. Nah, berarti di sini dia berada. Oke, nah, langsung saja kita buat rumusnya satu persatu ya nak ya. Perhatikan pelan-pelan. Di sini M kali G kali HA tambah ini energi kinetik setengah M kali V pangkat 2. Pelan-pelan ya nak ya. Nah, sekarang masuk lagi nih potensial di titik C. Ingat ya ini A. Di sini C, berarti M kali G kali H di titik C tambah setengah M kali V di titik C dikuadratkan. Oke, sekarang mari kita lihat. Masanya tadi kita misalkan 2 kg. 2 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali HA, ketinggian dari titik A tadi digambar ya. Perhatikan gambarnya nak. Nah, di titik A tadi di sini ya, ini dia ketinggiannya 5 meter. Bikin di sini 5 meter. Tambah setengah M-nya 2 kg kali, nah, kelajuannya di titik A itu 0. Karena dia belum punya kelajuan. Ya, 0. Sama dengan, ini dikuadratkan. Nah, sama dengan M. Masukkan lagi 2 kg 10 meter per sekon kuadrat. H di titik C. Nah, perhatikan. Ketinggian di titik C. Nah, itu tadi 4 meter. Sudah turun dia. Di sini 4 meter tambah setengah M-nya 2 kg kali VC yang ditanya dikuadratkan. Sampai situ paham ya nak ya? Nah, mari kita
kerjakan ya. Kita kerjakan. 2 kali 10 kali 5. Itulah 100. 100 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat tambah ini 0. Kenapa 0? Karena ini 0 dikuadratkan 0. 0 dikalikan berapapun hasilnya 0 ya. Kemudian di sini 2 kali 10 kali 4. 80 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Tambah setengah dari 2. Itu 1. Berarti 1 kilogram kali VC dikuadratkan. Sudah? Oke, sekarang mari kita lihat. Ini kita pindahkan ya. Karena kita mau mencari yang ini. Berarti 100 tambah 0 ya, 100. Satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini dipindahkan jadi kurang 80 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Sama dengan 1 kilogram kali VC dikuadratkan. Bisa paham ya nak ya? Nah ini kita kurangkan. Berarti hasilnya 20 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan 1 kilogram kali VC dikuadratkan. Berarti VC kuadrat sama dengan 20 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi 1 kilogram. Kilogramnya yang mati ya nak ya. Nah, 20 bagi 1 ya 20. Berarti di sini 20 meter kuadrat per sekon kuadrat. Itu sama dengan VC dikuadratkan. Sehingga VC itu sama dengan akar 20 meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya. Oke, ini sama dengan, nah, perhatikan teknik mengerjakannya. 20 itu kita ambil hasil kali 20 yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat itu 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 dan seterusnya. Gitu ya nak ya. Jadi 20 ini perhatikan salah satunya merupakan ini. Berapalah angka yang kalau dikalikan ya hasilnya 20? Ada enggak? Nah, perhatikan. Oh, ada 4 kali 5. Nah, itu yang ada kan? Nah, berarti kita bikin di sini 4 kali 5 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini penyelesaian matematiknya nak ya. Berarti di sini VC sama dengan ini sama dengan akar 4 kali akar 5. Nah, meter dikuadratkan kalau diakarkan jadi tinggal meter per sekon. Ya. Jadi ini hasil akhirnya sama dengan akar 4 itu 2, akar 5-nya dibiarkan tetap, satuannya meter per sekon. Nah, seperti inilah teknik mengerjakan untuk hukum kekekalan energi mekanik ya. Nanti kita akan buat ya contoh-contoh yang lain untuk menambah pengertian kamu mengenai bagian ini. Pahami, ulangi video ini kembali supaya kamu semakin paham. Sekian dan terima kasih.